Baik, kali ini saya akan share satu buah ilmu yang ada di Pushpod, yaitu pengaturan halaman dokumen pada Word. Jadi beberapa nanti komponen yang saya bahas adalah pertama header footer. Nah, header footer ini saya perlu bahas karena nanti akan ada nomor halaman di setiap header footer ini. Kemudian membuat nomor halaman, jenis halamannya nanti mungkin ada yang pakai satu Romawi, ada yang mungkin pakai angka atau yang lainnya. Kemudian berikutnya ada start nomor halaman. Nah, kadang kita misalkan memisahkan antara dokumen yang satu dengan dokumen yang kedua, padahal itu cuma satu kesatuan yang utuh, gitu, misalkan ya. Bab satu misalkan Anda buat sendiri, bab dua sendiri. Gitu. Tentunya di halaman bab 2 tidak mulai dari nol. Kita nanti akan bahas di sana. Kemudian menambahkan section. Gitu. Kadang di dalam beberapa aturan, misalkan di tempat kerja ataupun misalkan di sekolah tempat Anda mendapat pendidikan di sini, ada aturan misalkan di awal itu di halaman pertama itu halamannya di bawah. Kemudian di halaman berikutnya itu dia halamannya di atas. Tentunya tidak bisa kita langsung membuat seperti itu, nggak bisa. Nah, bisa kalau misalnya seperti ini ketemu misalnya orang itu dengan cara dibedakan filenya gitu. Misalnya kita cuma buat satu file untuk semuanya gitu. Kita bisa atur sekaligus. Itu gunakan section namanya. Kemudian nomor halaman berbeda itu kita gunakan seperti itu gitu. Nah, kemudian ada juga nanti kadang sebuah halaman itu beda orientation gitu. Ada yang portrait, ada yang landscape. Salah satu halaman misalkan nanti untuk suatu organisasi misalkan itu adalah berupa landscape. Karena cara kita mengatur itu tanpa membuat di file yang berbeda. Baik, yang pertama header footer gitu. Yang kita bahas sekarang adalah header footer. Header footer itu adalah tempat kita untuk menaruh kop biasanya. Kalau header berarti di atas, di footer di bawah. Kenapa kita akan menaruh dokumen di mengapa kita menaruh teks di header dan footer? Yang pertama, supaya nanti header footer adalah kuncinya nanti sifatnya dia akan sama di semua halaman. Ya, dia akan sama di semua halaman. Jadi kalau misalnya Anda membuat satu buah dokumen yang hanya tertulis satu halaman, Anda rugi mengisi di header maupun di footer. Ya, karena dia tidak akan berpengaruh. Jadi untuk header footer hanya digunakan lebih dari satu halaman. Jadi di misalnya halaman pertama, misalnya ada kopnya di sini halaman pertama, di halaman kedua juga isi tanpa Anda mengisi di halaman kedua, sudah otomatis gitu. Nah, kalau misalnya Anda melakukan perubahan di halaman kedua, di halaman pertama juga berubah. Ini sifat header footer ya. Menambahkan header footer tinggal di double klik di atas dokumen. Nah, double klik. Ya, kalau misalnya ingin kembali ke isinya, double klik di dalam sini. Ya, footer juga sama. Footer paling bawah di sini. Nah, itu header cara cepatnya. Atau sini sudah ada insert, di sini ada header atau footer gitu. Nah, saya gunakan cara yang paling gampang saja. Saya taruh di sini. Kemudian berikutnya ada nomor halaman. Gitu. Ini sangat penting nanti. Nah, saya pakai secara umum saja. Biasanya nomor halaman yang pertama itu adalah Romawi biasanya. Kita buat nomor halaman itu bentuknya Romawi. Menambahkan nomor halaman itu, Anda silahkan double klik saja di header maupun footer. Misalkan saya ingin menambah nomor halaman itu di header ya, di atas. Gitu. Di sini sudah ada insert page number ya. Di sini boleh insert page number atau ketika Anda double klik di headernya otomatis akan ada tab design. Silahkan pilih page number. Page number ada beberapa peletakannya ada beberapa tempat ya. Ada top of page berarti otomatis menambahkannya di header gitu. Top of page. Entah itu dia di kiri, di atas tengah, di atas kanan. Kalau bottom of page berarti di bawah kiri, bawah tengah, atau bawah kanan dan seterusnya. Ada banyak format yang silahkan dicoba ya. The page margin berarti di margin di kiri, margin di kanan gitu. Nanti bisa disesuaikan. Margin maksudnya batas pengetikan kertas. Kita sudah paham tentang margin. Kalau di current position adalah di mana kursor itu berada. Apa bedanya dengan yang di top atau bottom ini? Misalkan saya menulis sebuah halaman di sini, misalkan adalah company profile. Ya, saya ingin membuat halaman di sini. Nah, atau misalnya saya ingin di tengah sini. Gitu ya. Kalau Anda ingin membuat di kanan, misalkan Anda isikan di sini berarti top ini karena header ya, berarti top di kanan. Kembali perhatikan sini otomatis yang Anda ketik sebelum itu hilang. Ya, yang Anda ketik sebelum itu hilang gitu. Kalau misalnya Anda langsung menggunakan top of page atau bottom of page. Kalau misalnya Anda gunakan top berarti semua yang di atas dihilangkan yang sudah Anda isi. Nah, sehingga nanti akan lebih bagus ketika nanti Anda sudah isi teks, kemudian Anda ingin mengisinya, silahkan taruh kursor di mana ingin mengisi. Di sini misalkan saya tab di sini. Di tengah saya tab di sini berarti dia di kanan. Otomatis dia diisi di current position. Ya, di mana posisi kursor itu berada.
Nah, ini adalah tentang nomor halaman. Nomor halaman ini akan nanti otomatis ke bawah. Jadi kalau misalnya saya kecilkan ya di sini, ya, saya enter, kontrol enter, tombol halaman baru otomatis. Saya ada 4 halaman, dia otomatis akan berubah gitu. Ini beda nomor halaman kalau Anda ketik daripada Anda ketik manual gitu ya. Kalau Anda ketik manual di sini, misalkan ini saya hapus 2 atau halaman 1, di sini jadinya halaman 1 semua. Kalau saya di sini rubah jadi halaman 2, ya di sini juga ikut berubah. Karena sifat header footer seperti itu. Anda rubah di manapun dia akan berubah di semua dokumen gitu. Nah, sehingga nanti Anda gunakan namanya page number di sini. Nah, kemudian berikutnya ini tentang yang kedua tentang page number-nya, ya, membuat halaman. Saya tidak ada kesulitan. Berikutnya jenis halamannya. Jadi halamannya bagaimana cara mengaturnya? Di sini page number ada format page number. Format page number itu memformat nanti. Entah itu nanti memformat bentuk dari format angkanya itu ada apa ganti pakai Romawi atau yang lainnya sudah ada di sini ABC dan seterusnya. Nah, yang biasa sering kita gunakan itu adalah yang Romawi. Ya, misalkan kata-kata pengantar atau isi atau yang lainnya itu akan kita gunakan adalah Romawi. Kalau misalnya mulai dari bab 1 misalkan kita gunakan 1 2 3 ini. Nah, ini Romawi 2 3 dan seterusnya. Ingat, ketika ada format satu saja, misalnya sana ganti dengan Times New Roman misalkan ya. Bisa paling umum kan Times New Roman digunakan. Nah, dia akan semua terganti di sini. Jadi nggak usah repot-repot mengganti satu, nggak usah ya. Nah, ini kira-kira untuk nomor halaman jenisnya ada di, sekali lagi, ada di page number, ada di format page number. Kemudian berikutnya ada, kadang kalau misalnya sudah terlanjur membuat 2 dokumen misalkan. Dokumen pertama Anda isikan bab 1, bab kedua adalah bab 2. Tentunya misalnya sekarang Anda ingin mengisi nomor halaman di bab 2 gitu. Tentunya kan tidak mulai dari 0 lagi, tidak mulai dari 1 lagi, pasti mulai dari misalkan bab 1 sampai 18, bab 2-nya teman jadi 19. Anda bisa mengatur startnya di sini. Nah, saya kembalikan lagi ke angka. Ya, ke angka di sini startnya adalah berapa? Misalnya dari 19. Otomatis ini nilai 19, 20 dan seterusnya. Ini kasusnya kalau misalnya sudah punya file yang Anda ingin melanjutkan gitu. Kalau misalnya nanti Anda sudah belajar ini, tidak usah Anda beda-bedakan file lagi. Ngapain repot lagi kan gitu. Nah, ini kira-kira untuk yang ke berikutnya jenis halaman dan start nomor halaman. Yang terakhir adalah menambahkan section. Nah, apa section itu? Ketika nanti Anda membuka sebuah dokumen Word atau ketika pertama kali membuat dokumen Word, ini adalah satu section. Berapa halaman pun adalah satu section. Section itu adalah sebuah pengaturan format yang sama di setiap halaman. Ketika dia sama sectionnya berarti semua formatnya sama. Format yang sama apa saja, nomor halaman yang otomatis sama. Jenis halaman otomatis sama. Isi header sama, isi footer sama. Kemudian orientationnya semua masuk juga sama. Marginnya juga sama semua. Yang jelas semua ada di layout ini nanti semua akan sama ketika nanti sectionnya sama. Nah, saya ulang lagi, section yang sama, format dokumennya pasti sama, page setup-nya semua sama. Nah, bagaimana sekarang kasusnya kalau misalkan Anda ingin halaman pertama, gitu, halaman pertama atau halaman 1 dan halaman ke-6 itu beda formatnya. Gitu. Misalnya halaman 1 nomor halamannya di bawah, sisanya di atas kanan, gitu misalkan ya. Jadi misalkan seperti ini. Saya punya 6 halaman misalkan ya, 6 halaman. Gitu. Halaman 1 ini formatnya di bawah tengah. Nah, halaman 1 formatnya di bawah tengah. Berikutnya halaman 2, 3, 4 itu formatnya adalah atas kanan. Ya. Kemudian halaman 5 lagi itu ada di bawah tengah lagi. Bawah tengah. Halaman 6 itu saya ingin adalah landscape. Nah, siapa tahu misalnya untuk sebuah struktur organisasi gitu ya. Halaman 6 itu landscape, 6,7 itu adalah atas kanan lagi, balik ke di awal gitu. Saya sering membuat ini gitu. Nah, kita coba misalkan yang pertama, halaman yang pertama itu di bawah tengah ya, halaman 1 bawah tengah. Saya buat ini baru, dokumennya baru buat 4, jadi saya tambahkan sebanyak nanti 7 ya. Untuk ngecek nomor halaman nanti silahkan dicek di sini, ada 7 halaman ya, ada 7 halaman. Nah, halaman pertama itu di bawah tengah. Saya kosongkan dulu biar ini tidak mengganggu ya. Biar nanti Anda tidak bingung, saya kosongkan dulu semua. Halaman pertama di bawah tengah. Di sini tempatnya nanti di bawah di tengah. Saya gunakan page number, ada format page number, ada bottom of page,
Saya pilih yang tengah di sini. Saya kembalikan dulu format page number-nya ke halaman 1. Nah, di sini. Saya kembalikan ke halaman 1, 2. Nah, yang pertama sudah benar. Ini sudah. Ya, ini sudah kita lakukan. Halaman 2, 3, 4 sekarang kanan di atas kanan gitu. Halaman 2, 3, 4 di atas kanan ya. Halaman 2, 3, 4 di atas kanan. Nah, sekarang kalau ingin mengubah halaman 2, 3, 4 itu ini harusnya adalah section 1. Saya singkat section 1. Formatnya sama section 1. Nah, kalau misalnya ini section 1 berarti ini adalah section 2. Nah, section 2. Ketika Anda memformat di section 1, otomatis section 2 tidak akan berubah. Ingat ya, section 2 tidak akan berubah. Ketika Anda memformat di halaman 4, berarti yang berubah nanti halaman 3 dan halaman 2. Karena dia sama section 2. Yang ini berarti Anda gunakan section 1 lagi. Ini berarti section, bukan section 1 lagi ya. Dia tidak bisa kembali lagi ke section sebelumnya, tidak bisa. Hanya berubah jadi section 3. Ini berarti beda lagi. Section 4. Ini adalah section 5. Gitu ya. Ketika ini sudah 1, 2, walaupun misalkan ini sama dengan ini formatnya, ini tetap jadi section 3. Dia akan bertambah terus. Nah, sekarang karena ingin menjadikan 2, 3, 4 ini adalah section 2, ya, berarti kita taruh kursornya di sebelumnya. Kita taruh kursor di halaman sebelumnya di section 1. Kita taruh sini di paling akhir. Kalau misalnya nanti ada ketikan di sini di halaman 1 ini, berarti Anda taruh di paling terakhir ketikan di halaman pertama. Ya, Anda taruh di ketikan paling terakhir halaman pertama supaya nanti section 2-nya dirubah. Misalkan ini akhir ketiknya di sini, Anda tinggal isikan nanti di layout, ada breaks, kemudian ada next page. Tujuan dari next page ini adalah membuat section baru di halaman berikutnya, ya, membuat section baru di halaman berikutnya. Saya klik. Nah, otomatis ini halaman yang kedua, sectionnya baru. Bagaimana cara ngecek ini section berapa? Tinggal klik saja. Sini. Nah, ini section 1. Otomatis halaman berikutnya di section 2 sampai halaman ke-7 section 2. Ya, sampai halaman ke-7 section 2. Ya, dia akan terus bertambah. Berarti sekarang ketika Anda merubah di halaman sini, ya, di sini tidak akan berubah, di halaman 2 tidak akan berubah. Ketika Anda merubah di halaman 2, halaman sampai ke bawahnya berubah, tapi halaman 1 tidak berubah. Tapi, kalau misalnya kita coba sekarang, ini masih belum. Kalau kita sudah bisa ke sini, ini saya hapus, ini masih belum. Kenapa belum? Karena ini masih ada link to previous. Ya. Jadi di section 2 yang Anda ingin rubah sekarang, link to previous dihilangkan. Link to previous artinya formatnya masih mengikuti link section yang sebelumnya, gitu ya. Link to previous dihilangkan, baru ini dihapus halamannya. Ya, jadi ini akan terhapus semua ke bawah, yang di sini tidak akan berpengaruh di halaman 1 ini. Nah, sekarang tinggal di format sekarang di sini. Ini juga sekarang headernya sama ya. Headernya berarti link to previous dihilangkan. Nah, sehingga tidak akan berhubungan ke section yang pertama. Nah, coba di sini sekarang. Page number. Nah, sekarang di atas kanan, top kanan. Ya, halaman 2. Jadi yang ke bawah semua halaman 3 dan seterusnya itu adalah section 2. Ini kira-kira, ya. Kemudian sambil lanjut yang di sini ya. Berikutnya di halaman yang ke-5 itu bawah tengah lagi, halaman ke-5 bawah tengah. Karena kita ingin mengukur halaman ke-5, berarti halaman ke-4 kita taruh kursornya. Kita taruh kursor di halaman ke-4 di ketikan paling terakhir, gitu ya. Ketikan paling terakhir di halaman ke-4. Ya, ini untuk ngecek kita di halaman ke berapa, silahkan nanti cek di sini. Halaman 4 dari 7. Silahkan pilih layout, ada break, ada next page. Jadi di halaman yang ke-5, ya. Halaman ke-5 otomatis dia section 3. Double klik saja di sini, section 3. Nah, ini sudah benar sekarang, sudah sesuai. Halaman ke-5 section 3. Sekarang kita bawah tengah lagi ini. Ingat ya, dihilangkan dulu link to previous-nya, ini kita hapuskan. Nah, berarti ke bawah ini sudah tidak mengikuti yang di atas. Sekarang sini adalah di bawah tengah. Ya, page number, bottom of page, tengah. Nah, ini balik lagi, saya lanjut langsung percepat lagi ya. Yang terakhir ini berarti kita section, ini adalah section 4 sekarang. Berarti taruh di halaman 5, paling terakhir, silahkan pilih layout, breaks, next page. Nah, berarti ini sekarang formatnya landscape. Nah, formatnya landscape. Halamnya adalah di kanan atas. Ya, link to previous hilangkan. Ya.
Di sini formatnya di kanan atas lagi. Link previous hilangkan. Nah, di sini 6. Ini adalah landscape sekarang sesuai dengan ini. Contoh saja landscape. Nah, kita akan ganti. Pastikan ingat sectionnya ini 4. Sectionnya ada 4, berarti Anda ganti jelasnya di landscape. Tidak akan berpengaruh ke section yang lain. Nah, sekarang berarti ini kan ikut landscape. Sekarang ini kita balikkan lagi jadi section 5 sekarang. Nggak, tidak bisa kita menyesuaikan dengan section sebelumnya, tapi kita harus nambah section lagi. Halaman 7 adalah tetap halamannya sudah sama, tapi cuma landscape, format landscape-nya. Nah, ini silahkan nanti digunakan section baru. Ditaruh halaman sebelumnya, paling terakhir, kita isikan break next page. Ya, berarti ini adalah sekarang section 5. Ya, ini adalah section 5. Tinggal Anda format dibalikan lagi menjadi orientation-nya portrait. Nah, ini kira-kira pengaturannya gitu. Pengaturannya seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana cara nanti menghapus section? Sahabat, oh, salah, terlalu banyak section saya buat, harusnya tidak perlu gitu ya. Nah, kalau Anda ingin menghapus section, itu harus Anda menggunakan di home ini ada kita menampilkan semua format. Ya, ini ada section, jadi akan muncul semua section break ini. Tadi kita sudah buatkan section 1, section 2 sudah kita buatkan. Misalkan sekarang saya ingin menghapus halaman terakhir nih, saya ingin formatnya sama dengan ini. Jadi otomatis kan sectionnya harusnya section 4, ini juga section 4. Nah, sini silahkan dihapus breaknya ini, ya. Back breaknya dihapus saja, ya. Di sini paling terakhir. Ya, silahkan dihapus back breaknya gitu. Ya, ini kira-kira setelah selalu disesuaikan. Section 4. Gitu. Silahkan dihapus back breaknya seperti itu. Menghapus section yang berikutnya. Nah, itu kira-kira tentang section. Jadi nanti silahkan dicoba gitu, dicoba kemudian diterapkan. Saya rasa semua kasus bisa digunakan ini gitu. Yang penting nanti Anda menentukan yang mana mau Anda format. Kalau misalkan berbeda, kalau Anda mau format halaman keempat, berarti Anda harus taruh di halaman yang ketiga. Kalau Anda format halaman 10, berarti Anda taruh di halaman 9. Paling terakhir, tulisan paling terakhir. Nanti berkaitan tentang section, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditulis di komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi yang berikut.